nomor 53 tahun 2023 dan Quo Vadis metode penelitian. Pertama-tama patutnya kita naikkan ucapan syukur kepada Tuhan karena atas penyertaan dan kasih-Nya maka kita semua dapat berkumpul dalam ruang-ruang virtual seperti ini untuk melaksanakan kegiatan diskusi. Yang saya hormati Bapak Prof. Dr. Burhan Bungin, MSI PhD, Ketua IRMLA Pusat sekaligus narasumber dalam kegiatan yang bermartabat ini. Yang saya hormati Bapak Dr. Frederick Abiakande sebagai Ketua IRMLA NTT yang sudah menginisiasi kegiatan diskusi yang baik ini. Yang saya hormati juga Ibu Lita Taupang selaku moderator yang akan memandu percakapan kita pada sore hari ini, dan yang saya kasih dan banggakan seluruh peserta yang telah berkesempatan hadir dalam ruang-ruang virtual di tempat ini. Pada kesempatan yang pertama, sebelum kita melanjutkan serangkaian acara kita pada diskusi sore hari ini, saya minta salah satu peserta dari kegiatan ini untuk memimpin kita dalam doa. Saya mohon Ibu Dina bisa memimpin kita dalam doa. Ya, Ibu Dina, halo. Iya, baik, kalau ya Ibu Dina belum bisa terhubung, tapi Ibu saya akan memimpin doa pada kegiatan kita hari ini. Izinkan saya untuk berdoa menurut kepercayaan saya, Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Allah Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam anaknya Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena atas penyertaan-Mu, kasih-Mu, maka kami semua dapat berkumpul dalam kegiatan diskusi pada petang hari ini. Kiranya Tuhan terus memberkati proses ini agar apa yang kami pelajari bersama bisa dapat kami lakukan dalam setiap aktivitas kami sebagai seorang akademisi Tuhan. Inilah doa dan pengharapan kami, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Mama, acara selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Pak Dr. Frederick Abiakande selaku Ketua IRMLA NTT untuk memberikan sambutan pada kegiatan sore hari ini. Terima kasih kepada Pak Boy. Selamat sore, Shalom. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Burhan Bungin, MSc PhD, yang juga sebagai narasumber dalam diskusi virtual kita di sore hari ini. Beliau juga sebagai Ketua Asosiasi Dosen Metodologi Penelitian Indonesia Pusat atau IRMLA Pusat. Yang kami hormati, kami kasihi para pengurus IRMLA NTT. Ini semua teman-teman ini masing-masing sibuk dengan agendanya masing-masing. Kita bersyukur di sore hari ini kita semua bisa berkumpul. Dan yang saya hormati, saya kasih para peserta diskusi virtual tentang penerapan Permendikbud Ristek nomor 53 2023 dan Quo Vadis penelitian. Pertama-tama saya mengajak kita sekalian untuk memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena atas tuntunannya kita semua masih diberi kesehatan dan keselamatan untuk menunaikan tugas-tugas dan tanggung jawab kita. Bapak Prof. Burhan Bungin dan Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, IRMLA NTT merupakan
IRMLA di tingkat wilayah yang ada bersama-sama dengan sejumlah pengurus IRMLA di beberapa wilayah di Indonesia. Kami sadar sepenuhnya bahwa sejak pembentukan organisasi ini, sebetulnya kami sudah mulai dengan membahas program kerja selama 4 tahun ke depan, tapi tentu dari segi eksekusi ini tidak mudah, juga oleh karena sebaran pengurus yang ada di pulau-pulau, di kabupaten-kabupaten yang tersebar atau berserak. Tapi saya kira bagaimanapun kita harus komit untuk tetap mengisi ruang-ruang akademik kita, istimewa dalam konteks IRMLA NTT, dan karena itu sehubungan dengan keluarnya Permendikbud Ristek RI nomor 53 tahun 2023 terkait dengan penjaminan mutu, salah satu yang diatur berkaitan dengan standar kompetensi lulusan. Terima kasih, Nana. Kita Sebelum ini kalau bisa di rumah saya satu kan, kok pakai kamera di rumah kan? kalau di masa lalu syarat lulus bagi sarjana maupun bagi program magister ataupun doktor, saya kira juga sampai dengan sekarang itu wajib hukumnya menyelesaikan karya ilmiah, apakah itu skripsi, apakah itu tesis, apakah itu disertasi. Tapi saya kira dalam semangat merdeka belajar, kita mendapatkan satu kebijakan yang baru dari pemerintah pusat, bahwa yang namanya skripsi ataukah tesis ataupun disertasi itu hanya sebuah opsi. Nah, tentu kebijakan ini akan mengubah kultur kita di universitas. Jadi istimewa bagi kita yang selama ini saya kira menjadikan metodologi penelitian atau mata kuliah penelitian ini sebagai mata kuliah yang wajib. Dan pada tingkat tertentu kadang-kadang mahasiswa kita juga menganggap skripsi ataupun tesis itu sebagai hantu yang menakutkan. Ditambah lagi dengan syarat-syarat yang belakangan ini oleh berbagai perguruan tinggi mulai marak memperlakukan adalah publikasi di jurnal-jurnal bereputasi. Ini sudah dua hantu sebetulnya. Nah, tapi dengan keluarnya kebijakan ini seperti suatu oase baru. Jadi di kalangan mahasiswa itu sepertinya mereka menyambut dengan senang. Tapi kita sendiri juga tidak tahu kira-kira standarnya akan seperti apa kalau pilihan-pilihan untuk tidak menjadikan skripsi ataupun tesis sebagai sesuatu yang wajib. Karena bagaimanapun lulusan-lulusan perguruan tinggi itu diharapkan harus memenuhi standar keilmuan, dan saya kira salah satunya adalah kemampuan di bidang meteorologi. Prof. Burhan akan berbagi dengan kita, sekalipun di tengah-tengah arus untuk menjadikan metodologi penelitian ini sebagai salah satu opsi, tapi saya kira kita masih berkepentingan dengan metodologi penelitian. Karena hanya dengan metodologi penelitian, saya kira perpendarahan pengetahuan kita akan terus diproduksi dan dikembangkan. Karena itu, mari kita manfaatkan diskusi virtual yang sangat baik ini dengan mendengarkan secara langsung Prof. Burhan Bugin yang saya kira sudah banyak menulis buku metodologi penelitian dan melakukan riset-riset terkait dengan karya-karya dalam bentuk buku yang beliau hasilkan. Dan atas nama pengurus IRMLA NTT dan semua peserta yang hadir, kami menyampaikan apresiasi kami untuk Prof. Burhan yang berkenan untuk berbagi dengan kami.
Dan kami mempersilakan Prof. Burhan untuk berbagi dengan demo kita di sore hari ini. Dan atas izin kita sekalian, kami menyatakan diskusi virtual IRMLA NTT dengan topik penerapan Permendikbudristek nomor 53 tahun 2003 dan Kuapadi Teknologi Penelitian dibuka dengan resmi. Terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Dr. Fredrik Abiakande selaku Ketua IRMLA NTT yang sudah memberikan sambutan sebagai pengantar kita untuk masuk dalam diskusi tentang penerapan Permen nomor 53 tahun 2023 dan Kuafadis Pendidikan Metodologi Penelitian. Nah, untuk memandu jalannya diskusi kita pada petang hari ini akan dipandu oleh Ibu Lita Liviani Taupan. Oleh karena itu, yang saya hormati Ibu Lita bisa memandu kita dalam acara diskusi sore hari ini. Ya, baik, terima kasih Pak Boy atas kesempatan yang diberikan. Ya, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Untuk kita semua. Pada saat sore hari ini kita sangat berbahagia karena kita akan berdiskusi bersama-sama dengan IRMLA NTT tentang isu yang masih hangat, isu yang baru saja kita dengarkan bersama tentang Permendikbud Ristek nomor 53 tahun 2023. Dan pada saat sore hari ini narasumber kita adalah Profesor Dr. Burhan Bungin MSc PhD, yang mana beliau adalah guru besar sosiologi komunikasi dan pakar metodologi penelitian. Beliau juga merupakan ketua IRMLA Pusat, dan Prof. Burhan juga sudah menulis berbagai buku metodologi penelitian dan juga menerbitkan berbagai karya atau publikasi ilmiah, dan jumlah citasi Prof. Burhan sampai saat ini berjumlah 97.927 citasi dengan indeks 80. Sungguh luar biasa. Dan pada kesempatan sore hari ini Prof. Burhan akan membagi ilmunya atau sedikit memberikan pencerahan kepada kita sekalian tentang isu Permendikbud atau Permendikbud Ristek nomor 53 tahun 2023 dan Kuafadis Metodologi Penelitian. Ya, memang isu ini mungkin sejalan dengan istilah yang kita tahu bersama di Indonesia bahwa ganti menteri, ganti kebijakan. Kita tahu bahwa di zaman dulu, ya bahkan mungkin sampai sekarang, skripsi, tugas akhir, disertasi, itu merupakan, kalau mau dibilang, seperti tadi penyampaian dari Bapak Fredrik, bahwa kadang-kadang itu menjadi momok bagi mahasiswa dalam menyelesaikan tugas untuk meraih gelar sarjana maupun gelar doktoral. Tetapi kita tidak pungkiri bahwa pembuatan skripsi atau penulisan karya ilmiah, pelaksanaan penelitian itu memiliki efek yang baik, dampak yang baik bagi mahasiswa itu sendiri. Di mana dari mengerjakan skripsi, mengerjakan tesis atau disertasi, sebenarnya mahasiswa itu juga belajar untuk bagaimana ia memanajemen waktu yang ia punya, bagaimana ia memanajemen stres atau situasi mentalnya, kemudian ia juga dilatih untuk berpikir kritis melalui metodologi penelitian. Namun tentu keberadaan Permendikbudristek ini juga menjadi angin segar buat para mahasiswa yang selama ini kadang takut terhadap publikasi ilmiah, apalagi mahasiswa S3 yang hampir di semua universitas di Indonesia syarat untuk lulusnya adalah publikasi di Scopus Q1 atau Q2. Nah, ini merupakan sebenarnya angin segar bagi para mahasiswa, tapi salah satu sisi juga mengkerdilkan metodologi penelitian ini sendiri. Nah, pada saat sore hari ini kita akan mendengar pemaparan dari Profesor Dr. Burhan terkait hal ini,
yang mungkin akan yang pastinya akan membuka cakrawala pemahaman kita tentang dunia metodologi penelitian. Oleh karena itu, sesi diskusi dalam 2 sesi. Yang pertama pemaparan materi dari Profesor Dr. Burhan Bugin, kemudian sesi yang kedua adalah sesi tanya jawab atau sesi diskusi. Untuk selanjutnya, waktu dan kesempatan saya berikan kepada Prof. Burhan untuk memulai presentasi pada saat sore hari ini. Terima kasih. Baik, teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam, Prof. Salam. Saya ketika mendengar informasi ini, di dalam benak saya, apalagi ini ya, yang sedang dibuat oleh Mas Menteri ini. Kenapa? Karena kebijakan MBKM itu sendiri sampai hari ini mengandung banyak kritik ya dari berbagai kalangan. Kita lihat ketika beliau dicerca oleh anggota dewan gitu ya di YouTube itu, kita merasa sedih ya. Kok ini ada lagi kebijakan yang dibuat justru di akhir masa kepemimpinan. Jadi tinggal berapa bulan. Menurut ilmu kebijakan publik, ya membuat kebijakan publik di akhir masa jabatan itu sesungguhnya tidak efektif. Kenapa? Karena nanti kalau mengganti pejabat mengganti itu nanti berubah lagi. Nah ini sudah mau berakhir masa jabatan, kok kebijakan ini dibuat, apa tidak nanti menjadi persoalan ketika kabinet berubah, menteri berubah, gitu ya. Nah, ini yang jadi masalah itu kan kita di perguruan tinggi, bahwa kebijakan itu berubah membuat kita semua menjadi bingung sebenarnya seperti itu. Ini apa maunya? Itu yang ada di gambaran saya. Tapi sesungguhnya memang persoalan luaran penelitian yang tidak menjadi kewajiban di jurnal maupun skripsi itu menjadi pilihan, khusus mengenai skripsi menjadi pilihan, itu sudah lama kita bincangkan. Saya tahun 2005 itu sudah pernah mencobanya di Universitas Mercubuana, Jakarta. Waktu itu saya jadi dekan di sana. Kita memberi pilihan kepada mahasiswa yang bekerja itu membuat proyek. Kemudian mahasiswa lain yang mau riset, silakan riset. Jadi ada pilihan. Nah, kasus skripsi itu sendiri kan tahun 80-an pernah ada isu ya, bahwa skripsi dihapus, tidak dilakukan khusus untuk mahasiswa IKIP waktu itu. Kita masih ingat itu. Tetapi diprotes sendiri oleh mahasiswa. Kenapa? Karena mereka merasa tidak diuntungkan kalau tidak menggunakan skripsi, karena mereka nanti tidak bisa jadi dosen dan lain sebagainya waktu itu. Karena ada perbedaan antara mahasiswa yang melakukan riset dengan mahasiswa yang melakukan tugas akhir itu ada bedanya. Nanti saya akan tunjukkan perbedaannya ya, supaya teman-teman di IMLA ini paham. Jadi sebelum saya share materi saya ucapkan dulu terima kasih kepada IMLA NTT yang sudah berinisiasi. Kita berdiskusi ya, memperbanyak pengetahuan tentang isu-isu terkini yang terjadi di nasional maupun di daerah seperti itu. Hari ini kita dibantu oleh media-media sosial, teknologi media komunikasi, sehingga apa yang terjadi di ujung dunia manapun, hari ini pun kita tahu di ujung dunia yang mana. Nah, itu yang kemudian saya pertama sekali bereaksi ketika saya mendengar ada kebijakan semacam itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, izinkan saya untuk men-share materi saya untuk sore hari ini. Sudah kelihatan ya? Kelihatan Bapak Ibu ya? Sudah, Prof. Oke, jadi
saya mencoba mengulas kebijakan 53 tahun 24 yang disampaikan oleh Pak Menteri ini, Mas Menteri ini, dengan satu artikel, satu makalah saya, atau satu presentasi saya, dengan judul Pentingnya Luaran Penelitian. Kita tahu latar belakang Pak Menteri ini adalah seorang vokasi. Beliau ini adalah seorang vokasi, dia bukan seorang akademik murni. Nah, karena itu ketika di awal-awal dia jadi menteri, banyak terjadi penolakan karena beberapa kebijakan beliau sangat vokasional. Sementara di perguruan tinggi itu tidak saja jurusan vokasi, tetapi juga ada yang terbanyak itu adalah jurusan-jurusan akademik. Ya. Nanti saya akan ceritakan perbedaannya sampai dengan penggunaan gelar dan lain sebagainya itu. Sehingga kita harus tahu betul posisi kita di mana. Perguruan tinggi ini saat ini membangun prodi itu prodi yang mana, sehingga dia harus berada di mana, dia harus melaksanakan tugas akhir mahasiswa itu di tugas akhir sajakah atau dia harus melakukan riset seperti itu. Mari kita lihat. Pertama kita lihat bahwa luaran penelitian tidak sama dengan laporan penelitian. Itu yang harus dipegang. Jadi ya, luaran penelitian itu jurnal, buku, dan lain sebagainya, ya manuskrip dan sebagainya, itu berbeda dengan laporan penelitian. Ini yang harus kita pahami lebih dulu, supaya Bapak Ibu sekalian nanti tidak mencampur baurkan antara jurnal dan laporan penelitian. Karena jurnal dan laporan penelitian ini adalah dua hal yang berbeda. Nanti di pertengahan slide saya ini saya akan tunjukkan perbedaan itu. Ya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melakukan penelitian secara umum, ya, tahapan penelitian itu ada 6. Penelitian apa saja deh? Itu ada 6. Ya. Pertama kita menentukan filsafat dan paradigma. Ya, kemudian kita membuat proposal atau merancang desain penelitian. Kemudian ketiga kita membuat instrumen penelitian, menentukan metode pengumpulan data. Kemudian kita melakukan pengumpulan data. Setelah data kita terkumpul, kita analisis. Kemudian kita bahas data itu. Dan yang paling terakhir dari tahapan penelitian itu adalah laporan penelitian. Bukan luaran penelitian. Nah, itu ya. Di akhir penelitian itu kita diwajibkan membuat laporan penelitian. Bukan luaran penelitian. Laporan penelitian itu adalah laporan hasil penelitian kita dari lapangan, dari laboratorium, dari library, ya, yang kita laporkan kepada instansi mana yang meminta kita melakukan penelitian itu. Kalau di perguruan tinggi, kita laporkan ke LPPM. Kalau mahasiswa, laporkan ke Kaprodi, dan kemudian diuji dalam bentuk skripsi, tesis, maupun disertasi. Ya, itu. Jadi saya memberi huruf tebal ya di laporan penelitian ini sebagai akhir dari sebuah tahapan penelitian. Jadi akhir dari sebuah tahapan penelitian itu bukan luaran penelitian, tapi laporan penelitian. Ya, mari kita lihat perkembangan riset di Indonesia atau di negara-negara berkembang. Tidak ada angka yang tepat ya tentang perkembangan jumlah riset di Indonesia, tidak ada yang tepat. Baik itu jumlah riset pesanan maupun itu jumlah riset ilmiah atau mandiri. Tidak ada angka yang pasti. Proyek riset di Indonesia dan di negara berkembang itu kita bagi menjadi 2. Yaitu riset pesanan. Nanti saya akan cerita apa itu riset pesanan. Kemudian riset ilmiah ya, scientific research, atau kita kenal juga riset-riset mandiri itu. Ya, itu kalau kita bagi ada 2. Bapak Ibu sekalian, perbedaan riset pesanan dan riset ilmiah. Ya. Pertama, riset pesanan. Riset pesanan ini dibiayai oleh lembaga scholarship tertentu. Ini istilah Pak Selo Sumarjan. Jadi istilah riset pesanan ini bukan istilah saya, tapi istilah dari Profesor Dr. Selo Sumarjan. Ya. Jadi dia bilang bahwa
riset-riset yang dibiayai oleh scholarship, lembaga-lembaga tertentu, itu dinamakan riset pesanan, karena kita akan melaporkan ke sana dan sesuai keinginan mereka, biasanya seperti itu. Nah, riset pesanan ini tidak 100% ilmiah, karena sudah direkayasa sejak merumuskan desain penelitian, serta peneliti ditugaskan mengisi template keuangan maupun template laporan penelitian. Kalau saya sudah bilang begini, pasti Bapak Ibu tahu. Pasti ini riset dikti ya, itu masuk udah kategori riset pesanan ini. Ya. Karena itu kita tidak bisa mengharapkan 100% ilmiah riset pesanan ini. Yang ketiga, tidak sepenuhnya menggunakan kaidah ilmiah penelitian. Makanya kita lihat ya, metode-metode di riset dikti itu tidak sepenuhnya menggunakan kaidah ilmiah penelitian. Diintervensi oleh reviewer. Nah, ini ya. Kemudian riset pesanan ini diintervensi oleh reviewer. Dan yang terakhir, umumnya untuk memberdayakan kelompok tertentu. Riset pesanan adalah tradisi negara-negara berkembang. Jadi kalau Indonesia ini sudah kategori negara maju, tapi perkembangan risetnya itu masih menggunakan tradisi negara-negara berkembang, di mana riset dipandang sebagai salah satu cara pemberdayaan kelompok-kelompok tertentu di dalam pembangunan, kendati belum tentu mencapai hasil-hasil yang diharapkan. Ya, jadi kendati belum mencapai hasil-hasil yang kita harapkan. Kita lanjut. Nah, riset ilmiah atau scientific research, itu bedanya di mana? Ya, scientific research dilakukan di perguruan tinggi. Ya, jadi perguruan tinggi memiliki tradisi menyelenggarakan riset ilmiah yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa. Ya, riset mandiri dosen. Ya, contoh satu, riset mandiri dosen. Riset yang melakukan penelitian yang dilakukan mandiri oleh dosen dengan dana mandiri dari LPPM maupun dana yang didapatkan dari pribadi dia sendiri. Ya, itu disebut dana mandiri ya. Itu umumnya adalah riset-riset yang kita kategorikan riset ilmiah. Yang kedua, riset mahasiswa untuk tesis dan disertasi yang dibimbing dosen. Itu masuk kategori riset ilmiah. Kemudian yang ketiga, riset mandiri yang dilaksanakan oleh lembaga riset di perguruan tinggi dengan dana mandiri yang dilaksanakan oleh dosen dengan dibantu oleh mahasiswa. Kemudian yang ketiga, menghasilkan karya-karya ilmiah. Jadi riset-riset ini akhirnya menghasilkan karya-karya ilmiah. Jadi dosen, mahasiswa punya kebebasan mengembangkan sendiri apa yang mau dia riset, ya. Dan ini menjadi tradisi perguruan tinggi di berbagai negara maju, ya, bukan di negara berkembang, ya. Kalau di negara berkembang itu banyak yang tadi saya terangkan itu riset pesanan itu yang dibiayai oleh sebuah lembaga, dan biasanya lembaga itu punya kepentingan, termasuk riset dikti itu ya, itu punya kepentingan, makanya skema-skema itu sudah ditentukan oleh mereka. Skema-skema sudah ditentukan, prioritas-prioritas penelitian sudah ditentukan, Bapak Ibu tinggal mengisi template-template yang sudah disiapkan oleh scholarship. Student riset mahasiswa, ya. Riset mahasiswa untuk tesis dan disertasi adalah yang terbanyak jumlahnya di Indonesia atau di dunia. Di dunia penelitian-penelitian ilmiah yang dilakukan oleh mahasiswa dan mahasiswa di tingkat S2 dan S3 itu adalah yang paling banyak. Di Indonesia jumlahnya tidak ada angka yang pasti. Di Indonesia ya. Belum ada angka yang pasti berapa setiap semester perguruan tinggi di Indonesia itu menghasilkan karya-karya ilmiah yang berasal dari tesis dan disertasi mahasiswa. Namun dapat dipastikan riset ini adalah jenis riset ilmiah yang terbanyak di dunia. Ya. Dan harapan dunia perguruan tinggi dan dunia pengetahuan, riset-riset harus terus diberdayakan hingga dapat
menjadi daya ungkit perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia dan dimanfaatkan oleh industri. Seperti itu. Jadi biasanya riset-riset terapan, mengapa? Riset-riset terapan ini tidak bisa kita harapkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena ditentukan oleh kebutuhan skema-skema tertentu yang dibuat dan itu biasanya tidak ada tindak lanjutnya. Sedangkan riset-riset mahasiswa ini, baik tesis maupun disertasi, itu memang diharapkan nanti akan menjadi sebuah karya kajian, karya ilmiah. Ya. Ingat bahwa Denzin pernah mengatakan bahwa setiap penelitian adalah menghasilkan kajian. Itu Denzin yang mengatakan seperti itu. Nah, ini perlu kebijakan positif. Ya, perlu adanya kebijakan positif untuk meningkatkan kualitas penelitian mahasiswa dan dosen peneliti untuk menghasilkan laporan penelitian yang berkualitas. Sama umpamanya kita bersyukur kalau di Indonesia ini ada grant bantuan penelitian disertasi. Itu langkah yang bagus yang harus kita support ya, bahwa ada grant bantuan penelitian disertasi agar supaya mahasiswa itu dapat melaksanakan riset-riset itu pada waktu yang tepat seperti itu. Nah, jadi ini yang disebut kategori riset-riset ilmiah. Sedangkan riset-riset pesanan yang kita dapatkan dari berbagai scholarship, tidak saja riset dikti ya, tapi juga lembaga-lembaga yang lain, itu merupakan tradisi negara-negara berkembang yang kita meragukan ya keilmiahannya itu 100%. Kenapa? Karena waktunya dibatasi, temanya dibatasi, laporannya dibatasi, anggarannya dikontrol dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita kembali ke perguruan tinggi kita. Di perguruan tinggi ini ada dua jalur pengetahuan yang mempengaruhi pendidikan di dunia. Jadi di seluruh dunia itu ada dua jalur pengetahuan. Nah, yang pertama, jalur akademik memiliki tradisi menulis karya ilmiah sebagai solusi ilmu pengetahuan. Solusi filsafat kritisme. Ini ajaran dari filsafat kritisme. Kemudian tradisi vokasi yang memiliki tradisi praktis pemecahan masalah melalui tindakan pragmatisme. Ini tradisi filsafat pragmatisme. Jadi dua tradisi ini mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan di dunia ini sehingga ada dua jalur itu. Yang satu jalur akademik, yang satu jalur vokasi. Nah, gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Pendidikan akademik, jalur pendidikan akademik itu menulis karya ilmiah. Sedangkan pendidikan vokasi menghasilkan atau menulis karya praktis. Jadi baik pendidikan akademik maupun pendidikan vokasi tetap mereka diminta membuat karya akhir. Ya, yang satu ilmiah, yang satu praktis. Tetapi tetap saja diminta untuk membuat karya vokasi itu. Ya. Kenapa? Karena ada tradisi reduksionisme ini. Nanti ada tradisi reduksionisme di dalam filsafat ilmu. Jadi apabila kita melanggar kaidah-kaidah filsafat ilmu ini, kita dikatakan sebagai kejahatan pengetahuan. Bahwa kita meloloskan orang, dia sebagai sarjana, sebagai dokter dengan cara-cara yang salah, yang tidak berdasarkan pada asas-asas ilmiah, filsafat ilmiah. Salah satu asasnya adalah reduksionisme. Dalam tradisi positivisme, ya, yang tidak boleh ditinggalkan, yaitu syarat reduksionisme, bahwa seseorang dikatakan sarjana kalau dia sudah bisa membuat karya reduksionisme, yaitu skripsi. Kalau dia S2, dia harus bikin tesis, itu karya reduksionisme. Kalau disertasi, dia harus bisa membuat disertasi atau karya setingkat disertasi. Itu baru dia dikatakan sebagai doktor ya. Nanti doktor kita bedakan ya di sini. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ini ada S1, ada S1 terapan. Jadi S1 yang kita kenal itu jalurnya akademik. Kemudian S1 terapan itu adalah S1 vokasi. Ya, S1 vokasi. Di S2 pun demikian. Hanya saja di Indonesia ini
para pengelola perguruan tinggi, khususnya kaprodi ini tidak paham ini. Dia ngawur-ngawur saja, ya. Yang dikasih gelar kepada mahasiswa itu ngawur-ngawur saja. Jadi kita lihat, di sini ada S2 Sains. Itu gelarnya MSI. Kalau di luar negeri namanya MSc. Jadi kalau dia sudah punya gelar, dia ambil pendidikan sains, maka dia memperoleh gelar Magister Sains. Di luar negeri dikasih gelar MSc, Master of Science, seperti itu. Ini yang kategori di atas. Ya, kemudian MHUM. MHUM ini Master Humaniora, MPhil dan lain sebagainya. Ini kategori S2 yang sains dan filsafat. Nah, selain itu juga ada S2 terapan. S2 terapan itu yang kita kenal seperti MM, MAG, MPD, MT, MH. Itu adalah magister terapan. Mereka ini tidak dituntut membuat tesis, tapi dituntut membuat karya akhir. Tapi kalau yang S2 sains dituntut membuat tesis. Seperti itu. Itu beda seperti itu. Nah, para kaprodi di Indonesia ini kadang tidak paham ini. Tidak paham ini, bahwa pengelola perguruan tinggi yang membuka prodi-prodi baru itu tidak paham ini. Ya, tidak paham tentang perbedaan-perbedaan. Begitu juga dokter. Dokter itu yang ada yang PhD, ada yang doktor. Nah, itu beda, Bapak Ibu sekalian. PhD ini adalah filosofi doktor. Dia adalah Doctor of Philosophy. Doctor of Philosophy, di mana tugas dia ini mengajari dosen. Jadi tugas dari PhD ini menjadi guru dari dokter-dokter itu. Sedangkan ada lagi yang dokter vokasi. Yang dokter vokasi ini yang tidak boleh jadi dosen. Tapi di Indonesia ini tidak diterapkan. Tapi kalau di luar negeri, dokter yang bukan PhD tidak boleh jadi dosen. Karena dia tidak bikin disertasi. Dia bikin tugas akhir. Jadi seperti Prof. Habibie, itu Dok.Ing ya, dia tidak boleh jadi dosen. Karena dia bukan Doctor of Philosophy. Tapi di Indonesia tidak dibedakan ini. DPA, Doctor Public Administration. Juga ini dokter terapan. Nah, kemudian ada dokter health, ya, ada dokter PH, Doctor of Public Health. Ini tidak boleh jadi dosen. Saya punya satu dosen di Unair, ya, ketika ujian tertutup masih bisa menguji saya. Dia dokter PH. Tapi ujian terbuka dia tidak boleh diizinkan, tidak diizinkan untuk menguji saya, karena dia dokter PH, bukan PhD. Nah, ini harus diketahui. Ini tradisi di dunia pengetahuan. Bukan di Indonesia, bukan omongan saya. Ini tradisi di dunia pengetahuan ini seperti ini. Ada dua jalur tadi yang saya katakan ini tadi, Bapak Ibu sekalian. Ini loh Pak. Ada dua jalur ini sehingga pengetahuan gelar-gelar itu juga dikasih sesuai dengan ya dua jalur itu. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak memilih program doktor di sebuah universitas, itu harus ngecek dulu dia. Di Indonesia ini ada yang masalah. Selalu ada yang masalah. Di Indonesia ini tidak dibedakan antara doktor filosofi dan doktor. Pokoknya kalau S1 di depannya kasih S. S2 di depannya kasih M. S3 di depannya kasih D. Itu aturannya begitu. Nah, ini kan kacau, Pak. Padahal S1, S2, S3 itu jalurnya beda-beda. Makanya ada MM, ada MSI. Jadi ada MM, Magister Manajemen, ada Magister Science Management. Itu ada seperti itu, Pak, di dalam prodi-prodi kita itu. Tapi kalau sudah turun ke perguruan tinggi yang tidak paham, itu sudah nggak paham. Nah, ini jalur pendidikan kita di Indonesia yang kadang-kadang agak kacau gitu ya. Kemudian kita lihat lagi. Jadi jalur pendidikan kita itu ada dua dan ditambah satu lagi yaitu jalur profesi. Jalur profesi itu juga ada di luar negeri seperti itu. Ya, jalur pendidikan akademik wajib menulis karya ilmiah
dan hasil penelitian. Kemudian jalur vokasi wajib menulis karya ilmiah praktis. Kemudian jalur profesi wajib menulis laporan akhir. Nah, jadi ini gelar-gelar mereka seperti tadi. Nah, jadi kalau vokasi yang sini, kalau jalur akademik, dokter yang PhD. Nah, di Indonesia tidak dibedakan. Semua dokter. Tapi kalau Bapak pergi ke luar negeri, kuliah ke luar negeri, pasti tahu itu. Makanya saya paham seperti ini karena saya mengambil pendidikan di negara orang. Gitu ya, ternyata di Indonesia ini kacau. Gitu ya. Nah, ketika proyek keilmuan tadi, diwajibkan oleh filsafat pengetahuan bahwa pengetahuan harus memenuhi salah satu persyaratan paradigma positivisme, yaitu reduksionisme. Membikin karya akhir itu wajib dilakukan. Jadi kalau ada dikatakan bahwa pilihan, ya oke, pilihannya mana? S1. Tapi kita harus tahu dulu S1 ini kita rancang kurikulumnya sebagai kurikulum akademik atau kurikulum vokasi. Tidak bisa di dalam satu jurusan akademik dikasih dua pilihan seperti itu. Ini yang sering kita salah kaprah kita di Indonesia ini. Dan itu terbawa-bawa sampai hari ini di jurusan-jurusan kita ini. Paradigma fenomenologi juga mensyaratkan reduksionisme ya sebagai syarat pengetahuan. Jadi orang itu sudah dibilang bahwa dia punya pengetahuan kalau dia sudah memenuhi syarat reduksionisme itu. Reduksionisme itu apa, Pak? Reduksionisme itu dia bisa menulis, mengkonkretkan pengetahuan dia di dalam satu kertas seperti itu. Bapak ingat kan globe itu bola dunia, itu adalah reduksionisme tentang pengetahuan manusia tentang dunia. Seperti itu. Nah, Pak Fredrik kuliah 3 tahun di salah satu perguruan tinggi harus bisa membuat disertasi sebagai karya reduksionisme. Bahwa Pak Fredrik itu punya pengetahuan. Sudah tamat dia belajar itu dengan menunjukkan karya itu. Nah, itu seperti itu ya. Jadi ini yang perlu dipahami dulu oleh teman-teman sekalian, sehingga persyaratan membuat karya ilmiah maupun tugas akhir itu wajib di dalam filsafat pengetahuan. Kalau tidak dilakukan, dianggap sebuah kejahatan pengetahuan. Jadi kita lulus tanpa membuat karya akhir maupun karya tulis akademik dianggap sebagai sebuah kejahatan pengetahuan. Tradisi publication adalah cara mengembangkan sains dan kajian di dalam tradisi ilmu pengetahuan di dunia. Di dunia, bukan di Indonesia, di dunia. Sekali lagi saya ulangi, tradisi publication, mempublish adalah cara pengembangan sains dan kajian dalam tradisi ilmu pengetahuan di dunia. Membunuh tradisi publication sama dengan upaya merendahkan, bahkan membunuh perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, ini supaya dipahami dulu posisinya ya. Mari kita lihat. Nah, sekarang kita kaitkan dengan kewajiban membuat jurnal. Kalau tadi skripsi itu adalah laporan penelitian, ya. Skripsi laporan penelitian, karya akhir laporan penelitian. Dia bukan luaran penelitian. Nah, sekarang kita kaitkan dengan implementasi peraturan Menteri Pendidikan dan Ristek nomor 53 tentang kewajiban membuat karya ilmiah di tingkat S2 dan S3 yang katanya tidak wajib, seperti itu kan. Dalam aturan itu dikatakan tidak wajib. Sebagai kebijakan positif untuk menjadikan laporan penelitian, skripsi, tesis, dan disertasi itu sebagai kajian, sebagai persyaratan reduksionisme dari filsafat ilmu. Jadi kebijakan positif menjadikan laporan penelitian, tesis, disertasi, dan skripsi itu sebagai kajian, sebagai persyaratan reduksionisme di dalam filsafat ini. Apabila terus dipublikasi satu laporan penelitian, maka laporan penelitian itu akan menghasilkan bidang ilmu tertentu. Seperti yang dikatakan oleh Denzin, cara kita setiap penelitian itu wajib mengembangkan ilmu pengetahuan, membangun setiap kajian harus menghasilkan satu kajian.
Nah, kajian itu akan berkembang kalau kita publish, kita melakukan publication. Tapi kalau kajian itu tidak dipublish, disertasi itu tidak dipublish, tesis itu tidak dipublish, maka ilmu pengetahuan yang didapatkan dari riset itu tidak ada gunanya. Mati suri sebelum berkembang. Nah, itu Bapak Ibu sekalian ya. Ini supaya dipahami kondisinya. Kewajiban jurnal menjadikan jembatan. Kewajiban menulis jurnal ya menjadi jembatan terbangunnya ilmu pengetahuan baru. Jadi kalau kita hilangkan kewajiban jurnal ini, maka kita akan kehilangan kesempatan di dalam mengembangkan ilmu pengetahuan baru di Indonesia ini. Maka sudah bisa dipastikan ilmu pengetahuan di Indonesia ini semakin berkurang, dan kemudian kita tidak bisa bersaing dengan negara-negara lain di dunia seperti itu. Nah, ya sekarang aja sudah nggak bisa. Kok malah dihambat-hambat lagi perkembangannya, yang tambah nggak bisa. Bapak Ibu sekalian lihat, ini beberapa jenis luaran, ya, beberapa jenis luaran. Ada buku konsumsi umum, ya buku ini dikonsumsi umum, jurnal konsumsi umum juga, manuskrip konsumsi umum, kemudian proposal project konsumsi umum dia sebagai luaran juga, kertas kerja sebagai luaran konsumsi internal. Kemudian bahan masukan pimpinan, jadi luaran itu sebagai bahan masukan pimpinan, ini juga sebagai konsumsi internal. Jadi Bapak boleh pilih mana luaran yang pas. Tetapi yang paling penting itu kan dua ini, luaran buku dan jurnal ini. Karena ini menjadi tulang punggung perkembangan ilmu pengetahuan. Dengan menulis di jurnal, dengan menulis di buku, ya, maka orang umum akan membaca. Sehingga ada kritik, ada saran, dan ada saling diskusi, ya, tukar pendapat yang kita kenal dengan literatur review dan menemukan state of the arts di dalam riset-riset kita itu. Bapak Ibu sekalian, sekarang kita lihat perbedaan laporan penelitian dan luaran penelitian. Kita lihat, ini laporan penelitian. Laporan penelitian itu ya dihasilkan dari penelitian yang dilakukan di lapangan, di laboratorium, dan di library. Jadi ada 3 tempat itu. Jadi laporan penelitian itu dihasilkan dari penelitian yang dilakukan di lapangan, di laboratorium, dan di library. Kemudian yang kedua, laporan penelitian dipertanggungjawabkan di depan pengadilan akademik. Nah, ini harus diingat. Kalau doktor itu 5 kali sidang akademik untuk memutuskan teman-teman itu, Pak Frederick itu jadi dokter atau tidak, kan? Minimal 5 kali. Bisa ada yang 7 kali, ya ada yang 6 kali. Ya. Jadi laporan penelitian dipertanggungjawabkan di depan pengadilan akademik. Kalau laporan penelitian itu penelitian mandiri, itu nanti ada tim yang mengawasi mengevaluasi laporan penelitian. Yang kedua, dilindungi oleh kebebasan akademik. Ingat ini, dilindungi oleh kebebasan akademik. Jadi Bapak mau bicara apa saja silakan. Bebas bicara sebagai ilmuwan. Tidak boleh sembunyi-sembunyi apa-apa. Karena dilindungi oleh kebebasan akademik. Tidak ada seseorang pun yang bisa mempolisikan Bapak bila Bapak membahas hasil sebuah karya penelitian. Nah, ini harus dipahami, ya, betul-betul harus dipahami. Sehingga nanti menjadi sesuatu yang membuat kita berani berbicara apa saja. Jadi di laporan penelitian itulah kita harus bicara jujur apa adanya. Tidak boleh sembunyi-sembunyi. Ya. Kemudian disimpan di library dengan pembaca terseleksi. Jadi laporan penelitian itu disimpan di library dan pembacanya itu terseleksi. Orang-orang tertentu saja yang boleh baca. Tidak dibaca oleh kalangan umum. Ya. Harus ada izin khusus dan lain sebagainya. Yang kelima, menggunakan metodologi penelitian yang ketat. Jadi laporan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yang ketat berdasarkan paradigma dan metodologi penelitian yang kredibel.
Jadi betul-betul dapat dipertanggungjawabkan. Ya. Kemudian yang berikut, ya ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya berdasarkan literatur review yang ketat. Dilakukan berdasarkan literatur review yang ketat. Yang ke-7, ya, ke-8, ditulis oleh peneliti dengan asas-asas filsafat ilmiah. Jadi laporan penelitian itu ditulis oleh peneliti dengan asas-asas filosofis ilmiah. Ke-9, dilakukan sendiri atau berkelompok. Ini laporan penelitian. Dan yang terakhir, konsekuensi pelaksanaan penelitian. Jadi laporan penelitian ini sebagai konsekuensi pelaksanaan penelitian. Jadi setiap penelitian harus ada laporan penelitian. Kalau tidak ada laporan penelitian, tidak bisa dikatakan itu sebagai penelitian. Ya, jadi apapun hasil penelitian orang, tapi kalau tidak ada laporannya, maka tidak bisa diklaim itu sebagai sebuah penelitian. Ingat ya, jadi harus ada laporan tertulis dalam bentuk apa? Dalam bentuk laporan penelitian tadi itu. Sebagai bentuk dari reduksionisme, ya, ajaran reduksionisme itu. Lanjut ya. Nah, sekarang luaran penelitian. Luaran penelitian. Mari kita lihat. Luaran penelitian ini dihasilkan dari laporan penelitian atau kajian yang disempurnakan sebagai kajian lanjutan serta tidak sepenuhnya mencerminkan laporan penelitian. Nah, ini. Jadi luaran penelitian yang kita tulis dalam jurnal, buku itu dihasilkan dari laporan penelitian kita. Ya, tapi tidak sepenuhnya ya itu mencerminkan laporan penelitian. Ya, coba Bapak-bapak yang pernah buat jurnal itu, betul enggak? Ya, seperti itu kan? Jadi bahkan ada satu laporan penelitian menghasilkan 5 luaran penelitian, 5 jurnal. Jadi sudah diotak-atik jurnal itu, sehingga tidak dipertanggungjawabkan di sini, tidak dipertanggungjawabkan di sini, tetapi dipertanggungjawabkan di mana? Ya, di pengadilan umum, ya, dipertanggungjawabkan di depan pengadilan umum. Kenapa? Karena tidak dilindungi oleh kebebasan akademik. Jadi luaran penelitian ini tidak dilindungi oleh kebebasan akademik. Kemudian disimpan di library dengan pembaca terseleksi dan juga disebarluaskan secara umum melalui jurnal, ya, melalui jurnal maupun buku atau lain-lain tadi itu. Jadi ada di library, tapi ada juga yang disebarkan secara umum menggunakan template jurnal dan atau penerbitan. Kemudian diseleksi oleh reviewer dan redaksi. Seperti itu. Ditulis oleh peneliti dengan kaidah-kaidah penulis jurnal atau penulisan buku, bukan dengan kaidah-kaidah ilmiah. Nah, itu ya. Sehingga jurnal itu tidak 100% bisa dikatakan ilmiah, karena dia sudah bukan sebuah produk yang ketat ya dengan asas-asas ilmiah. Dan luaran penelitian yang terakhir adalah konsekuensi proyek penelitian. Nah, jadi kalau Bapak mendapat proyek penelitian, itu biasanya diminta buat luaran penelitian, merupakan konsekuensi dari sebuah proyek penelitian. Bukan konsekuensi dari sebuah penelitian. Kalau di sini, laporan penelitian, konsekuensi pelaksanaan penelitian. Tapi kalau di luaran penelitian, konsekuensi dari sebuah proyek penelitian. Nah, itu Bapak ya, Bapak-Ibu. Ya, jadi itu perbedaannya. Nah, sekarang kita lihat dampak publik luaran untuk konsumsi publik. Jadi luaran penelitian ini memiliki dampak yang luas bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Sebaliknya tidak dilindungi oleh norma kebebasan akademik. Nah, karena itu hati-hati. Bapak Ibu membuat luaran penelitian harus hati-hati. Kalau tidak hati-hati, nanti kalau menyinggung kelompok-kelompok tertentu, Bapak Ibu bisa dibawakan ke polisi. Itu di jurnal, di buku. Tapi kalau di laporan penelitian, tidak bisa dituntut ke polisi. Kenapa? Karena pengadilannya berbeda. Laporan penelitian, pengadilannya pengadilan akademik.
Ya, sedangkan jurnal publication pengadilannya adalah pengadilan umum, pengadilan perdata, pengadilan pidana dan sebagainya. Nah, itu harus dipahami. Nah, lanjut kita lihat. Bagaimana kita mensikapi kebijakan tidak wajib menulis jurnal ini? Nah, padahal jurnal ini penting ya bagi kita untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Dan karena itu ya dia juga tidak dilindungi oleh kebebasan akademis, sehingga para penulis jurnal itu harus hati-hati. Mari kita lihat di sini. Kata tidak wajib harus disikapi dengan wajib. Alasannya begini. Masih ada 2 tahun dari undang-undang itu memberi waktu kita untuk pelaksanaannya. Dalam 2 tahun ini sudah ganti menteri, Pak. Sudah akan ganti menteri. Nah, itu akan ganti lagi kebijakan. Sehingga Bapak Ibu jangan panik. Ya, jangan menganggap ini langit sudah runtuh ini ya di perguruan tinggi. Menurut saya satu, perguruan tinggi berasumsi pembuat kebijakan kurang paham siklus pengembangan ilmu pengetahuan. Ini pembuat kebijakan ini nggak paham ini, hanya pragmatisme aja yang dia lihat. Memudahkan. Loh, kalau tidak mau sulit ya jangan jadi dokter. Kalau nggak mau sulit jangan jadi magister. Kalau tidak mau sarjana jangan kuliah. Kan seperti itu. Jadi jangan dengan alasan pragmatisme kemudian mengorbankan kaidah-kaidah ilmiah, kaidah filsafat, merusak tatanan ilmu pengetahuan. Nanti orang-orang di negara lain meremehkan kita. Seperti itu. Kita berhadapan dengan negara-negara lain ini, komunitas ilmuwan-ilmuwan yang lain di dunia. Loh, kok di Indonesia kok begitu ya? Begitu mudahnya ya dapat doktor, kan begitu. Ketika kita membawa ijazah doktor kita itu ke luar negeri, diketawain Pak sama orang luar negeri kan. Ini dia dulu nggak bikin jurnal itu, nggak bikin disertasi, kan begitu. Nah, ini loh yang harus dipikirkan betul ya. Persaingan kita di dunia internasional bagaimana? Katanya kita sekarang masuk ke internalisasi perguruan tinggi kita ini. Kok malah tesis kewajiban jurnal tidak dilakukan. Yang kedua, riset dan luaran riset adalah kebutuhan perguruan tinggi sebagai lembaga pengembangan keilmuan. Jadi riset dan luaran riset itu kepentingannya adalah perguruan tinggi. Perguruan tinggi punya kepentingan sebagai lembaga pengembangan ilmu pengetahuan. Kita punya kepentingan di situ. Nanti kalau ada perguruan tinggi yang tidak bikin luaran, nanti kita akan, nah itu kamu sekolah di sana aja, gampang lulus itu. Ya kan begitu akhirnya kan, kamu sana. Jadi ada alumni dari sana, kita sudah ketawa-ketawa kan begitu kan. Itu nggak bikin jurnal, nggak bikin disertasi itu. Bukan begitu, akhirnya begitu kan. Jadi kebutuhan kita, kebutuhan perguruan tinggi. Yang ketiga, kondisi buruk bagi perkembangan ilmu dan kajian di Indonesia. Jadi penghapusan atau tidak wajib ini itu adalah kondisi buruk bagi pengembangan ilmu dan kajian di Indonesia. Yang tadi saya katakan itu, nanti kalau kita berhadapan dengan teman-teman di perguruan tinggi lain dari luar negeri, mereka akan melihat kita dengan sebelah mata. Seperti itu. Kemampuan bahasa Inggris sudah nggak betul, tidak bikin riset, ya terus apa keunggulan kita ini? Ya, kalau kita berhadapan dengan negara-negara lain kan seperti itu. Putusnya, jadi kewajiban ini kita tanggapi dengan sikap putusnya hubungan penelitian dan tradisi pengembangan ilmu dan kajian. Jadi ketika kewajiban tidak menulis jurnal dan luaran ini, terutama jurnal, itu telah memutuskan hubungan penelitian dan tradisi pengembangan ilmu dan kajian. Padahal tadi saya sudah jelaskan kan, itu penting untuk pengembangan ilmu pengetahuan itu adalah menyebarluaskan hasil-hasil penelitian itu. Yang kelima, perguruan tinggi tetap mewajibkan jurnal untuk menjaga kualitas lulusan S2 dan S3
dengan beberapa alternatif. Dan yang keenam, mahasiswa harus diberi pengertian tentang masalah ini. Kita harus beri pengertian pada mereka. Apakah kamu mau kesarjanaanmu, magistermu dan doktormu direndahkan oleh orang, direndahkan oleh teman-temanmu di luar negeri? Apakah kamu mau hanya untuk cepat-cepat lulus dengan kondisi yang lebih mudah, lebih gampang? Seperti itu. Jadi ini yang perlu kita sikapi seperti itu. Jadi bukan persoalan bahwa jurnal itu wajib atau tidak, tapi persoalannya bahwa kita menghasilkan karya-karya mahasiswa ini dengan apa namanya, dengan karya-karya yang itu menjadi tradisi filsafat ilmu, menjadi tradisi ilmu pengetahuan di dunia, bukan yang kita buat-buat sendiri di Indonesia. Nah, nanti kalau situasi internalisasi ini kita lakukan, Bapak Ibu berhubungan dengan perguruan tinggi di luar negeri, ya orang akan mencemoohkan kita seperti itu. Ya. Berikutnya yang terakhir, dampak tidak wajib jurnal bagi mahasiswa, magister dan doktor. Satu, berpengaruh kepada perkembangan jurnal nasional. Jurnal nasional ini akan tutup, Pak. Tidak akan berkembang jurnal-jurnal ini. Mereka nggak punya selera lagi. Kenapa? Karena sudah tidak lagi menjadi perebutan orang. Kebutuhannya menjadi sedikit. Sekarang ini gemuruhnya perkembangan jurnal di Indonesia ini kan karena ada banyak naskah yang mau diterbitkan. Ada manuskrip yang mau diterbitkan. Kalau itu sudah tidak wajib lagi, akan tutup itu jurnal-jurnal itu. Nah, ini gerakan mundur kan, Pak? Ini gerakan mundur tentang perkembangan jurnal kita di Indonesia ini. Yang kedua, gerak mundur penelitian di Indonesia. Jadi dampaknya membuat riset di Indonesia ini semakin mundur, tidak berkembang. Karena publikasi tidak diwajibkan. Sehingga teman-teman itu ya targetnya ya bikin laporan penelitian saja ya sudah. Tapi kalau ada target untuk membuat luaran penelitian, ya maka mereka akan lebih semangat ya, mempublish hasil-hasil penelitian. Dan yang ketiga tadi, kondisi buruk bagi perkembangan ilmu dan kajian Indonesia. Yang keempat, berpotensi putusnya hubungan penelitian dan tradisi pengembangan ilmu pengetahuan dan kajian. Berpotensi putuskan hubungan ya, penelitian dan tradisi pengembangan ilmu pengetahuan. Dan yang kelima, ini yang paling penting, merendahkan kelulusan, kualitas kelulusan ya S2 dan S3. Karena tidak wajib, tidak memenuhi persyaratan reduksionisme itu, Pak, tadi. Karena tidak memenuhi persyaratan reduksionisme itu. Sehingga ya kita merendahkan kualitas S2 dan S3 kita. Pak Menteri ini vokasi dan tidak S3, sehingga tidak paham, Pak. Absen, Pak. Sehingga tidak paham membuat kebijakan. Ini yang kita sudah bicarakan di awal-awal beliau menjadi menteri itu. Jadi ini yang kemudian dilihat perguruan tinggi ini punya tradisi keilmuan, bukan sebuah perusahaan ya yang tidak punya tradisi keilmuan. Demikian Bapak Ibu sekalian, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih banyak Prof. Ya. Yang sudah meletakkan pemaparan yang luar biasa, yang jujur membuka cakrawala pemikiran bagi saya bahwa ya selama ini ternyata kita terjebak dalam pemikiran yang masih sangat profesional tentang hal ini. Tetapi dengan adanya keputusan Pak Mas Menteri seperti ini, seperti tadi Bapak bilang bahwa ia akan memutuskan hubungan antara penelitian dan tradisi pengembangan ilmu pengetahuan. Ini saya sangat setuju sekali, Prof. Dan tentu itu akan berakibat buruk pada kualitas pendidikan di Indonesia. Nah, Bapak Ibu sekalian, di kesempatan yang berikut ini, sesi yang kedua ini, kita sama-sama akan berdiskusi. Silakan Bapak Ibu yang
memiliki pertanyaan atau memiliki ide-ide yang mau disampaikan, mungkin bisa secara langsung on cam dan on mic, secara langsung berbicara dengan menyebutkan nama dan asal, dan kita akan sama-sama berdiskusi dengan Prof. Bungin yang sudah memaparkan materi yang sangat luar biasa. Baik, mungkin ada pertanyaan atau ide-ide yang mau disampaikan, silahkan dari peserta. Silakan kita diskusi ya. Itu gagasan pemikiran saya ya. Jadi saya nggak tahu lagi dalam pemikiran teman-teman yang lain ya. Mungkin juga mengikuti aliran pragmatisme. Ya, pokoknya anak-anak ini lulus lah gitu ya. Nah, itu lain lagi kan gitu ya. Tapi kalau saya seorang idealisme. Saya seorang idealisme ya, saya seorang konstruktivisme, sehingga saya melihat bahwa sebuah kualitas perguruan tinggi di dalam pengembang ilmu pengetahuan itu menjadi sangat penting ya bagi lulusan-lulusan kita itu. Dengan beginilah cara kita bersaing dengan negara-negara lain di luar negeri. Ya, kita kalau pergi ke perguruan tinggi lain di luar negeri itu kita kadang-kadang minder. Mereka sangat pandai, mereka lihai membuat penelitian, lihai membuat jurnal, lihai membuat buku. Itu menjadi tradisi mereka. Lah kok kita di Indonesia malah dikurang-kurangi dengan alasan kemudahan macam-macam. Ya, seperti itu ya. Oke, silakan. Silakan teman-teman peserta, ayo. Ini ironis sekali ya, Prof. Dikala universitas di luar negeri sedang Ada Pak Jem, giat-giatnya melakukan Ibu Lita? penelitian. Ya, Halo? Bapak? Ada yang angkat tangan, raise hand. Oh ya, silakan. Silakan mungkin dari peserta. JM, Bapak atau Ya. Ibu JM, silakan. Terima kasih Bu Lita. Ya. Mohon maaf saya off cam karena nggak dengar jelas, jadi saya off cam saja supaya bisa terdengar jelas suaranya. Terima kasih. Nama saya sebenarnya Coach. Selamat siang Pak Dr. Edi yang hebat. Siang. Kemudian luar biasa Prof. Burhan dengan paparan menyangkut dengan kebijakan Kemendikbud nomor 53 tahun 2003. Luar biasa dan memang ini mesti harus Prof. Burhan mesti harus ini juga kegiatan seperti ini mestinya harus ditularkan mungkin ke perguruan-perguruan tinggi untuk bisa semua sepakat bahwa perlu menyikapi keputusan menteri ini. Nah, baik Prof, menarik sekali sebenarnya kebijakan Kemendikbud nomor 53 ini kalau mendengarkannya itu sebenarnya memberikan angin segar juga bagi saya sebenarnya Prof. Dari sisi ini karena memang saya sementara studi juga, tapi secara kajian secara akademik memang ini sesuatu lalu kemudian menjadi kebijakan bagi saya sih Prof, bagi saya ini kebijakan mundur sebenarnya dari Mas Menteri dalam menyikapi dunia pendidikan dengan perubahan yang terus melaju. Kalau tanpa sebuah hasil katakanlah riset produk yang dikeluarkan dari S1, S2, S3, lalu kemana pengembangan keilmuan itu akan terjadi kalau memang
tesis, disertasi, kemudian skripsi tidak lalu kemudian ditiadakan di setiap perguruan tinggi. Nah, ini saya memikirkan juga dari sisi analisis kebijakan, kalau kebijakan yang dikeluarkan oleh Pak Mas Menteri ini sebenarnya apakah itu sudah melakukan sebuah evaluasi dengan para akademisi yang notabene-nya punya keahlian di bidang itu, sehingga keputusan untuk kebijakan tidak adanya skripsi, tesis, dan disertasi di perguruan tinggi ini lalu kemudian dikeluarkan. Ini sesuatu yang memang sangat miris sekali bagi kami juga sebagai seorang akademisi yang sementara menekuni pendidikan juga, Prof. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kemudian, apakah memang juga ini hasil dari akibat ini juga, Prof, kebijakan terhadap undang-undang Sisdiknas yang belum sampai saat ini belum diketokkan palunya begitu, sehingga lalu kemudian muncul lagi kebijakan baru tanpa ada implementasi yang secara nyata ataupun kajian-kajian yang secara nyata, kan memang Indonesia ini tidak hanya di bagian barat gitu, Prof, tapi Indonesia ini ada di Indonesia Timur juga. Indonesia Timur bagian dari Indonesia, sehingga ini juga yang mesti menjadi kajian dan analisis bahkan evaluasi yang sangat mendalam dari para pemangku kepentingan, terlebih khusus dalam hal ini Menteri Pendidikan, untuk melahirkan sebuah kebijakan yang memang dia bisa sampai ke pelosok negeri ini, Prof. Nah, ini yang harus bisa kita semua menyikapinya secara serius, sehingga tidak seakan-akan pemerintah itu mengeluarkan kebijakan dan ganti menteri, kebijakan baru, nanti ganti menteri kebijakan baru. Nanti akhirnya pendidikan di Indonesia tidak tahu arah kemana dibawanya gitu. Katakanlah begitu, Prof. Nah, ini yang nanti sendiri membuat kami di bagian bawah yang paling kecil, notabene-nya di lembaga-lembaga pendidikan sendiri sulit untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah pusat gitu, Prof. Nah, mungkin saya minta pendapat atau arahan yang lebih ini dari Prof yang punya pengalaman yang begitu luar biasa, apalagi notabene sebagai orang yang ini di bidang metodologi penelitian. Terima kasih, Prof. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Baik, saya jawab, Ibu Moderator. Jadi, saya pastikan bahwa kebijakan ini dilakukan tanpa sebuah riset yang akurat, ya. Namanya saja kebijakan. Jadi bisa saja dibuat berdasarkan pada hasil diskusi dengan beberapa staf, ya, beberapa orang di kamar-kamar kecil itu, atau di warung-warung di departemen mereka gitu, ya, di kafe-kafe gitu. Kemudian mereka membuat kebijakan yang ini yang seakan-akan akan menjadi kebijakan populer, bahwa ini mahasiswa akan menyambut dengan sukacita gitu, ya, bahwa ini kemudahan. Padahal tidak semua mahasiswa itu adalah kelompok orang yang idealis. Ya, ini sudah harus kita pikirkan seperti itu. Tidak semua mahasiswa itu pragmatis. Ada banyak juga mahasiswa yang idealis, dan mereka tidak mau bahwa kelulusan mereka di salah satu perguruan tinggi itu akan menjadi beban dari diri mereka sendiri dan lingkungannya dengan predikat-predikat yang tidak berkualitas. Sehingga apa yang mereka pertahankan bahwa saya harus lulus dengan membuat karya ilmiah, yang karya itu karya mutakhir yang bisa dibanggakan, dan itu bisa dipublish, ya, ke kalangan umum, itu menjadi harapan mereka. Jadi itu menjadi banyak harapan dari mahasiswa-mahasiswa di Indonesia. Jadi tidak saja mahasiswa-mahasiswa yang pragmatis, yang kepingin dapat ijazah dan sebagainya itu. Baik di S2, S3 pun
S3 ya. Nah, karena itu saya katakan bahwa kewajiban menulis baik di jalur akademik, jalur vokasi maupun profesi ada. Itu ada. Kenapa? Karena itu persyaratan filsafat ilmu. Ada reduksionis. Yang kemudian terjadi ini adalah pada saat karya ilmiah itu tidak perlu dipublikasi. Nah, ini yang saya katakan bahwa ketika tidak dipublikasi, maka ini akan cenderung memotong alur perkembangan ilmu pengetahuan. Di mana hasil-hasil karya mahasiswa itu kita harapkan dipublish sehingga menjadi sebuah karya-karya penelitian yang bisa dibaca orang, dan itu akan menjadi mata rantai dari perkembangan ilmu pengetahuan, sehingga ilmu pengetahuan kita di Indonesia di Indonesia ini akan terus berkembang seperti itu. Kalau kita merasa bahwa ternyata tidak berkembang, ya jangan dihapus kebijakan itu, tapi seharusnya diperbaiki agar supaya jurnal-jurnal yang karya-karya mahasiswa yang ditulis di jurnal itu dapat ditingkatkan, bukan jangan dihapus. Nah, ini yang menurut saya seperti itu, Bu. Jadi apa yang Ibu ceritakan itu menurut saya ya betul, itu yang Ibu lihat sama dengan persepsi saya melihat kebijakan yang dibuat ini. Saya tidak ada kaitan dengan subjek kita metodologi penelitian ya. Tidak ada kaitan dengan itu, bahwa metode penelitian itu tidak digunakan di Indonesia, di negara yang lain tetap menggunakan. Sampai hari ini seperti itu. Jadi kalau di Indonesia tidak menggunakan, di negara-negara tetap menggunakannya. Sehingga Bapak Ibu sekalian, ini yang menjadi masalah. Ini kan kebijakan kita di Indonesia ini cenderung memutus ya penyebaran ilmu pengetahuan melalui karya-karya penelitian mahasiswa itu, baik di tingkat 2, di S2 maupun S3. Ini yang sangat-sangat disayangkan. Sehingga ilmu pengetahuan kita itu tidak berkembang. Jadi kita sudah di Indonesia ini dominan dengan riset pesanan itu ya. Riset pesanan ini pun tidak banyak yang diketahui orang luar gitu kan. Kemudian riset-riset mahasiswa ini juga didorong untuk tidak dipublikasi. Nah, terus maunya apa kita ini tentang perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia ini? Maunya apa? Apakah kampus ini sama dengan pabrik? Seperti itu aja, yang setiap hari menghasilkan lulusan perguruan tinggi itu. Itu sama dengan pabrik itu, yang menghasilkan kerdus itu yang keluar itu. Apa begitu maunya sarjana-sarjana kita, dokter-dokter kita itu seperti itu. Nah itu Bu, ya jadi memang saya agak pesimis melihat kebijakan ini, karena saya tahu bahwa publikasi itu sangat penting bagi seorang peneliti. Sanalah corong dia menyebarkan karya-karya penelitian dia. Kalau dia tidak dibolehkan, kalau dia diberi pilihan tidak, ya ini yang kemudian kita prihatin. Ya, tentu mahasiswa akan senang sekali kalau tidak. Ya, tapi ingat bahwa akan ada kesenjangan seperti itu. Dampak dari kebijakan ini kalau dilakukan, saya pastikan 5-10 tahun akan datang, pengetahuan kita di perguruan tinggi ini akan turun drastis dan kalah bersaing dengan negara-negara lain jangankan di dunia. Di Asia Tenggara aja kita tidak bisa melawan Malaysia, kita tidak bisa melawan Singapura dan sebagainya. Saya tidak pernah mendengar kebijakan ini di negara-negara lain, bahkan di tetangga kita. Di Malaysia tidak ada, di Singapura tidak ada, di Thailand, Filipina nggak ada kebijakan semacam ini. Jadi ini apa yang diinginkan, apa yang ditargetkan. Makanya saya bilang, ini mungkin sekedar diskusi-diskusi aja di warung kopi gitu, kemudian bikin kebijakan. Begitu ya. Terima kasih Prof. Dan juga terima kasih kepada Ibu Osi dari Ambon, kalau besar Ambon. Yang dari Ambon ya. Share. Halo Ambon, apa kabar? Ya, terima kasih Prof untuk penyampaiannya yang luar biasa Prof. Ya, saya dari Bandanera Ibu. Harus tetap ada luaran Prof. Ibu dari perguruan tinggi mana di Ambon? Saya IAKN Ambon Prof. Institut Agama Kristen Negeri Ambon. Oh ya, saya dari Bandanera Bu. Oh. Prof, Ambon juga.
Saya asli Banda Neira. Slide terakhir Danke saya kemudian Ya. dari sini Prof. Oke Bu, silakan yang lain kita diskusi. Silakan. Silakan yang juga tidak setuju dengan argumen saya, silakan. Ya, ini diskusi kan. Pak Boy, silakan Pak Boy. Pak Boy, silakan Pak Boy. Ya. Baik. Terima kasih Pak Prof atas Ya. penjelasan dan pemaparan materi yang begitu baik terkait dengan kebijakan Permen-Ristek Dikti nomor 53 tahun 2023. Memang setelah kebijakan ini dikeluarkan itu ada diskusi-diskusi, Prof. Ada kita dengan beberapa teman sering diskusi-diskusi juga tentang Permen-Ristek Dikti ini. Nah, yang kami sempat bicarakan, kalau misalnya kebijakan ini diberlakukan dan semua universitas, fakultas, dan program studi menyambut kebijakan ini dengan baik, maka tentunya ini juga akan berpengaruh terhadap mata kuliah yang lain. Nah, misalnya kalau skripsi ini dia bukan wajib tetapi dia merupakan pilihan, tentunya mata kuliah yang menjadi syarat atau ikutan daripada atau mendukung penulisan skripsi nanti itu juga akan menjadi mata kuliah pilihan. Misalnya mata kuliah metodologi, mata kuliah penelitian. Nah, itu tentunya juga akan menjadi mata kuliah pilihan. Nah, kalau kita, Prof, khususnya kita di daerah saya, di Alor, itu memang harus semacam ada motivasi eksternal yang bisa membangkitkan semangat orang untuk mengeluarkan kompetensi yang ada dalam diri dia. Tapi kalau ini sudah bersifat pilihan, Prof, biasanya orang akan lebih memilih, atau mahasiswa kita itu akan lebih memilih yang dia lebih bersifat praktis, yang muda-muda. Apalagi dengan mahasiswa, para persepsi mahasiswa yang melihat skripsi ini sesuatu yang memberatkan, sesuatu yang menyeramkan, ini tentunya juga akan berpengaruh terhadap proses-proses yang dilakukan atau pilihan-pilihan mahasiswa terhadap skripsi ini, Prof. Nah, Prof, bagi saya begini, Prof, kalau saya itu, Prof, ini hal-hal seperti ini atau diskusi-diskusi seperti ini harus dibangun atau ya dibangun di semua universitas sehingga punya semangat yang sama. Kalau tidak, kalau misalnya ada perguruan tinggi yang kemudian menyambut ini dengan baik, kebijakan ini dengan baik dan mendukung kebijakan ini juga bisa berpengaruh terhadap mahasiswa-mahasiswa yang lebih mau untuk cepat selesai. Mereka akan memilih program studi atau kampus tertentu yang skripsi sebagai atau tugas akhir skripsi sebagai pilihan, Prof. Nah, itu tentunya juga akan berpengaruh terhadap universitas yang tetap masih mau skripsi sebagai sesuatu yang bersifat wajib. Nah, apalagi kalau kampus-kampus swasta itu kan mempertimbangkan pasar, Prof. Ini kita omong fakta, Prof, dan tentunya biasanya itu universitas swasta itu akan hidup dari mahasiswa. Kalau mahasiswanya berkurang, nah itu tentunya juga operasional dan segala hal yang berkaitan dengan keberadaan kampus itu juga akan sedikit mengalami kesulitan. Nah, sehingga kalau ini diberlakukan dan tidak ada kampus atau universitas yang mendukung dan ada universitas yang tidak mendukung, ini juga nanti menjadi pilihan-pilihan yang sulit bagi universitas yang sebenarnya mau skripsi itu bersifat wajib, tetapi karena mempertimbangkan orientasi pasarnya lebih memilih yang praktis, ini juga nanti berpengaruh terhadap pilihan universitas yang sebenarnya mau untuk skripsi wajib, itu juga berpengaruh, Prof. Sehingga diskusi ini hari ini sangat baik, dan kalau bisa ini bisa dia dia bersifat masif ke perguruan tinggi supaya punya semangat yang sama, punya pemikiran yang sama. Karena seperti yang Prof paparkan materi tadi, kalau misalnya ini dia bersifat pilihan, skripsi ini tidak bersifat wajib, penelitian itu tidak bersifat wajib, maka nanti akan berpengaruh pada dunia kerja. Karena memang nanti kebijakan-kebijakan yang dilahirkan di pemerintahan itu juga tidak berdasarkan penelitian lagi, karena memang mahasiswa kita tidak terbiasa dengan proses-proses penelitian ini, Prof. Nah, ini bahaya sekali, yang saya bersyukur sekali hari ini bisa mendengar ceramah atau pendapat Prof terhadap kebijakan ini, dan ya kita
supaya bersemangat bersama untuk kebijakan ini bisa dibatalkan atau paling tidak dilakukan oleh universitas-universitas dalam menyambut proses kebijakan ini, Prof. Ini yang mungkin pemikiran saya seperti ini, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, jadi sebenarnya Bapak sudah mengungkapkan apa yang juga sudah kita bicarakan dari tadi ya. Jadi ya memang demikian seperti itu. Jadi begini, ketika tadi ada dua jalur itu ya, jalur akademik dan jalur vokasi. Nah, jalur vokasi itu jangan dipikirkan juga bahwa itu tidak menggunakan metodologi penelitian. Nah, jalur vokasi tetap saja menggunakan metodologi penelitian, tetapi penelitian di bidang praktis, di hal-hal yang sifatnya praktis, seperti itu. Jadi, itulah yang harus kita ketahui, bahwa baik jalur akademik maupun jalur vokasi sama-sama mendapat tugas melakukan tugas akhir. Nah, sekarang kita dihadapkan dengan pilihan bahwa di jalur akademik pun kita diminta memilih. Boleh anak-anak itu menulis karya ilmiah, boleh mahasiswa itu, anak-anak itu memilih karya vokasi. Ya, itu yang menjadi persoalan kita. Menurut saya, persoalan tugas khusus, ya pengganti skripsi, itu sampai hari ini masih bermasalah. Kita harus memberikan tugas akhir kepada mahasiswa itu, yang itu setingkat dengan skripsi itu di tingkat S1. Di tingkat 1 kita harus bikin proyek yang setingkat S1. Yang menurut saya itu justru lebih berat dari skripsi sebenarnya. Nah, bahkan pernah tadi saya katakan tahun 2005 saya dan teman-teman di Universitas Mercubuana itu merancang ini, bahwa tugas khusus itu tidak bisa dilakukan oleh satu orang, harus dilakukan berkelompok karena tingkat kesulitannya yang tinggi, seperti itu. Sehingga metodologi penelitian itu tetap saja digunakan di sana, tetapi dengan sasaran penelitian yang berbeda dengan mereka yang menulis akademik, seperti itu. Itu Pak. Sehingga ini yang harus kita ketahui, bahwa ketika kita menggantikan tugas skripsi itu menjadi tugas khusus, ya, maka harus dibuat bukan lebih mudah, tetapi harus setingkat kesulitannya sama dengan skripsi itu. Nah, sampai hari ini kita belum punya pengalaman itu. Di tempat saya sendiri, ketika kita sedang menyusun hari ini tugas-tugas akhir itu belum menemukan format yang tepat, yang itu dapat setingkat skripsi itu. Kita masih uji coba terus, masih diskusi terus. Ya, kita harus punya tim khusus untuk menilai hasil dari tugas akhir ini, seperti itu. Itu di masalah di S1. Tetapi prinsipnya apa yang Bapak katakan itu betul ya. Jadi kalau anak-anak itu tidak dididik membuat sebuah karya-karya akhir, maka dia tidak punya kesan yang bermakna ketika kuliah di S1. Dia tidak punya pengalaman ya melakukan satu karya proyek yang bisa dia bawakan di lapangan kerja dia. Nah, jadi akhirnya kuliah itu sama dengan kursus. Di kuliah-kuliah itu sama dengan kursus kalau tidak ada skripsi maupun tugas akhir yang berkualitas itu. Sama dengan kursus, datang, dengar, nanti sudah selesai, ya sudah selesai. Nah, itu membuat lulusan-lulusan S1 kita itu tidak bisa bersaing dengan di dunia kerja dan di dunia internasional. Saya ini Pak, ketika di luar negeri, teman-teman di Malaysia itu sudah angkat jempol loh Pak untuk S1 kita ini. Angkat jempol, mereka bilang kalau S1 Indonesia, good, jempol. Karena mereka tahu bahwa di sini S1 itu bikin skripsi Pak. Di mereka itu tidak bikin skripsi Pak, bikin tugas akhir. Tapi hanya 140 SKS. 140 SKS. Mereka tidak sarjana. Kita di Indonesia ini sarjana Pak. Sehingga mereka bilang jempol kayak begini pada kita. Nah, sekarang malah ada kebijakan yang
justru menurunkan kualitas itu loh, seperti itu. Nah ini terus kebanggaan kita apalagi gitu. Nah ini Pak, yang itulah yang kita katakan ini gerak mundur ya, ini gerak mundur kalau kita tidak hati-hati. Kalau di S2 dan S3 masih tetap skripsi, masih tetap tesis dan disertasi. Yang jadi pilihan itu adalah jurnal itu Pak, luaran itu. Tetapi saya katakan tadi berpotensi membunuh tradisi pengembangan ilmu pengetahuan. Karena tesis dan skripsi itu hanya disimpan aja di library, tidak akan dibaca orang. Itu membuat ilmu itu mati. Kita mempublish itu supaya ada siklus. Ibarat begini, bayi itu lahir harus dirawat, dikasih makanan, dikasih susu. Nah, merawat bayi ilmu pengetahuan itu dengan mempublish karya-karya penelitian kita. Semakin kita publish, semakin orang baca, orang kritik, maka kajian kita akan terus berkembang. Seperti itu. Nah, kalau ada tradisi yang membuat pilihan seperti ini sama saja dengan tradisi yang seakan-akan membunuh hubungan antara riset dan luaran-luaran penelitian itu, sehingga sudah bisa dipastikan bahwa siklus perkembangan ilmu pengetahuan kita di Indonesia ini akan mati. Dan tidak saja siklus itu, ya, jurnal-jurnal itu akan mati semua itu nanti. Jurnal-jurnal kita yang sudah berkembang, yang sudah bagus-bagus, ada akreditasi A dan lain sebagainya, unggul, itu akan mati lagi semua. Nah, ini apa sebuah kebijakan yang bagus seperti ini? Apa sebuah kebijakan yang mundur? Nah, makanya tadi kita pertanyakan, ini kebijakan yang dilakukan melalui sebuah penelitian ya yang ketat, apa hanya ngobrol-ngobrol aja di ruang-ruang kecil, di kafe-kafe itu oleh para konsultan-konsultan mereka. Pak Menteri ini kan punya 400 konsultan itu kan, yang dimarah-marahin oleh anggota dewan di YouTube itu kan. Nah, mungkin kelompok-kelompok ini tim bayangan. Iya. Tim bayangan. Ya tim-tim bayangan itu loh, Sedo macam itu. Ya kalau mereka-mereka itu yang buat kan susah negara ini kayak begitu. Kan repot. Apa mereka ini juga adalah para dokter-dokter yang dulu pernah bikin disertasi? Jangan-jangan terus vokasi-vokasi semua ya mereka. Ini kan susah. Nah, jadi negara ini diatur oleh segelintir orang. Ya, negara diatur segelintir orang. Jadi kalau kita ini civil society ini kemudian kalau tidak kritis, susah kita ini. Ya, nah dan ini waktu yang tidak tepat membuat satu kebijakan. Sudah mau ganti menteri kok dibikin. Diperlakukan 2 tahun lagi, tambah repot. Apa jamin beliau jadi menteri lagi? Sehingga mengatakan seperti itu. Nah ini ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ini untuk kita sama-sama mengkritisi, merenungi ya. Dan menurut saya perguruan tinggi tidak perlu terburu-buru mensikapi. Wait and see aja ya. Jadi kita tunggu melihat, menunggu gimana ini maunya apa sih? Oh kita diberi waktu 2 tahun kan, seperti itu. Jadi ya kita menunggu dan lihat. Nanti kalau ganti menteri kan juga ganti kebijakan bubar lagi. Kebijakan kampus Merdeka aja ini kan banyak yang protes. Kenapa? Karena ada sekian puluh SKS yang tidak diambil di prodi itu. Ini telah menghancurkan CPL kita itu di dalam mata kuliah kita. Kita sudah mencantumkan CPL mata kuliah ini seperti ini. Jadi lulusan jurusan ini akan seperti ini. Nah, dengan dia tidak ambil 20 SKS di situ, itu merusak ya roti yang akan kita hasilkan itu loh. Kita ini kampus ini kan sebagai chef yang bikin roti kan. Jadi kira roti rasa ini harus seperti ini. Nah itu ada hampir separuh bagian tidak kita bisa bikin, dia ambil di luaran. Makanya ini akan merusak rasa dan taste dari roti yang kita buat. Ini sudah dikritik orang, dikritik habis-habisan. Ada kebijakan ini, kebijakan itu yang menurut Bapak lihat di YouTube itu kan, orang-orang dewan marah-marah itu. Itu kan seperti itu. Bikin kebijakan yang tidak
yang tidak sesuai dengan CPL kita itu bikin macam-macam lah. Nah, sehingga kesan saya kok hanya menghabis-habiskan anggaran aja. Mungkin anggaran di Kemendikbudristek itu terlalu banyak. Kalau terlalu banyak kan dikasihkan pengembangan perguruan tinggi di NTT, di Ambon, di Papua, itu kan masih membutuhkan subsidi-subsidi, bangun kampus, bangun laboratorium, kan begitu kan. Daripada kemudian bikin kebijakan-kebijakan yang nanti seperti kita menyebarkan air garam di laut. Seperti itu. Tidak ada manfaat. Pengalaman anak-anak itu kuliah di perguruan tinggi luar negeri itu bagus. Tetapi yang kita khawatirkan itu ketika sekian puluh SKS itu dia boleh ambil di sana, itu yang buat kita khawatir. Menjadi CPL kita di prodi ini itu tidak tercapai. Oke. Begitu Pak. Ya, baik Prof. Terima kasih banyak Prof. Ya. Ya, terima kasih Pak Bowie, terima kasih Pak Prof. Mungkin masih ada Bapak Ibu, saya beri waktu kurang lebih 5 menit lagi untuk memberikan pertanyaan atau ingin berdiskusi. Pak Safrudin, perkali. Enggak Pak Safrudin. Padang, dari Padang, suara Padang dulu. Padang. Ya, mungkin ini mungkin sekedar bercandaan, tapi kalau kebijakan ini diberlakukan, Prof, mungkin para joki skripsi, joki tesis dan disertasi akan menangis karena kehilangan mata pencarian. Ini tadi sempat saya lihat di satu akun TikTok, dia membahas tentang ini. Dia bilang, oke, kebijakan ini boleh kalau diberlakukan berarti para joki akan kehilangan pekerjaan. Nah, itu mungkin sekedar bercandaan, tetapi Oke, jadi itu memang mungkin, punya sisi gelap dari karya-karya tulis mahasiswa ini ya. Tetapi menurut saya, kalau di rumah itu ada tikus, jangan rumahnya itu yang dibakar kan, menurut saya. Tapi tikus itu saja yang diambil. Nah, menurut saya karena selama ini pengawasan terhadap penelitian mahasiswa itu kurang, sehingga bisa muncullah joki-jokian seperti itu. Ya, tapi kalau dilakukan dengan baik, pembimbingan itu berlangsung dengan baik dan sebagainya, ya itu pasti kegiatan menulis itu menjadi sebuah proses menyenangkan mahasiswa, ya, menimba pengalaman yang indah. Tentu mereka tidak membutuhkan joki-joki itu. Nah, ini sisi lain, sisi gelap dari kebijakan menulis tadi itu. Nah, tetapi jangan rumahnya yang dibakar, kan begitu. Tetapi tikusnya aja yang diambil. Di semua kegiatan pasti ada yang baik, ada yang buruk. Hanya tergantung bagaimana kita mensikapi kondisi itu. Ya, ada satu lagi, Prof, yang lucu. Ada satu akun dia bilang bahwa akhirnya bebas biaya publikasi. Karena kita tahu untuk S3, S2 untuk publikasi di Q1, Q2 itu biayanya lumayan mahal, dan dengan ada kebijakan ini mereka merasa oke. Ya, mestinya pemerintah punya uang banyak, Kementerian Dalam Negeri, Mendikbud punya uang banyak, ya disesuaikan kepada mereka yang menulis jurnal-jurnal ini. Begitu mereka mau submit, ya sudah submit di Scopus, mahasiswa ya disubsidi, itu baru betul. Bukan jurnalnya yang boleh menjadi pilihan tidak lakukan kan. Jadi kita balik seperti itu. Mestinya pemerintah memperhatikan agar supaya mahasiswa ini mengalami kemudahan di dalam submit Scopus itu. Mungkin selama itu yang menjadi beban ya pembiayaan, karena Scopus 2 itu sudah bisa 18 juta dan sebagainya ya. Itu murah 10 juta. Nah, pemerintah harus punya tindakan yang lebih baik ya, dengan mensubsidi dong. Karena itu kembali lagi kemana? Kalau ada Scopus itu kembali lagi ke harga diri pemerintah kan.
Pemerintah bangga ada tulisan kita banyak di Scopus, tapi tidak mau mensubsidi bagi mahasiswa yang mau menulis di Scopus. Oke, kalau mahasiswa yang mendapat beasiswa itu include, tapi ada banyak mahasiswa yang tidak dapat beasiswa. Dilihat dengan biaya sendiri, ya kan? Jadi bahkan itu jumlahnya lebih banyak. Nah, seharusnya itu disubsidi sehingga menjadi daya tarik agar itu tidak menjadi beban gitu. Saya sebagai profesor, saya tidak punya keinginan apa menulis di Scopus. Kenapa? Kalau saya tulis di Scopus, berarti saya harus membayar. Hanya sekedar BKD saja, tidak harus jurnal di Scopus. Karena saya dengan begitu saya tidak membayar kan. Nah itu seharusnya juga dipikirkan oleh pemerintah, bukan dikasih alternatif yang membuat membuat alur pengembangan ilmu itu cenderung putus seperti itu. Nah itu sudah pasti ya, dengan kebijakan kayak begitu maka Scopus kita di Indonesia akan terjun payung, angka lebih rendah dari dari Timur Leste ya, lebih rendah dari Timur Leste, lebih rendah dari seperti itu nanti. Sekarang saja sudah rendah, Prof. Apalagi ya seperti itu. Nah, ini gimana ini pemerintah kita ya. Betul. baik. Saya mengapresiasi keinginan teman-teman yang meningkatkan diskusi ini Pak Frederick untuk lebih tinggi umpamanya ke tingkat nasional gitu ya. Mungkin Ya, bisa Prof. dipelopori oleh teman-teman gitu, bicarakan dengan Pak Sekjen gitu ya. Untuk ini Siap, ya, Prof. diangkat menjadi isu nasional gitu ya. Kita diskusi lagi dengan inisiatif IMLA NTT gitu ya. Kita mengundang seluruh anggota IMLA di Indonesia gitu ya. Bicara kalau perlu offline Rektor ya, Prof. Rektor mungkin kita harus undang. diviralkan. Iya, wakil-wakil rektor semua kita undang gitu ya. Rektor. Undang untuk membicarakan hal ini gitu. Ya, mungkin Ini di penting. Indonesia itu kalau tidak viral tidak ada pergerakan ya, Prof. Iya, Harus betul. viral kan. Harus viral dulu. Siap, Prof. Nanti Ya. kita siapkan. Dan kemudian teman-teman yang ikut acara kayak begini ini dikasihkan sertifikat Pak Frederick. Ya. Sudah disiapkan, Prof. Sudah siapkan. Ya, yang kalau yang online aja kan bisa kan? Ya, bisa. Seperti itu. Mereka isi absen boleh dikasih. Karena lembaga Pak Frederick ini yang melaksanakan kan lembaga resmi kan, Ya. sehingga bisa mengeluarkan sertifikat. Oke. Baik, ya Bapak Ibu, jika tidak ada lagi pertanyaan atau sharing dari peserta diskusi kita pada saat sore hari ini, maka berarti kita sudah tiba di penghujung diskusi kita pada saat sore hari ini. Dan sebagai moderator saya dapat menyimpulkan bahwa sebagai akademisi kita harus tetap pada prinsip kita bahwa dengan melalui penelitian kita dapat mengembangkan ilmu pengetahuan. Jika kita tidak meneliti, kita tidak menulis, dan kita tidak publikasi, maka itu merupakan gerak mundur bagi penelitian di Indonesia, dan juga itu merupakan hal yang dapat merendahkan kualitas pendidikan di Indonesia. Jadi sebagai akademisi kita bisa tetap untuk pada pendirian bahwa harus tetap ada publikasi, harus ada tetap penelitian, karena itu merupakan ciri dari seorang ilmuwan atau ciri dari seorang scholars yang berkualitas. Dengan demikian kita bisa tetap berada di jalur ilmu pengetahuan yang benar, dan kita tidak merendahkan kualitas diri kita sebagai seorang akademisi atau seorang ilmuwan. Baik. Terima kasih sekali lagi kepada Prof. Burhan Bungin yang telah dengan luar biasa memaparkan materi pada saat sore hari ini. Semoga kami semua atau kita semua yang sudah mendengarkan pemaparan pada saat sore hari ini, kita semua dapat dicerahkan, dan juga kita semua tetap berpegang teguh pada prinsip seorang ilmuwan yang harus tetap melakukan publikasi dan juga harus melakukan penelitian. Dan kiranya mungkin di kesempatan lain kita dapat bertemu kembali untuk membahas isu-isu terkait dengan
perkembangan metodologi penelitian dan juga perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia bahkan di dunia. Demikian diskusi kita pada saat sore hari ini. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada Prof. Burhan dan juga kepada Ibu Ocha dan juga Pak Boy yang telah sharing idea di kesempatan sore hari ini, dan juga kepada seluruh peserta yang telah bergabung pada saat sore hari ini. Dan saya mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu peserta untuk tidak lupa mengisi daftar hadir untuk kepentingan sertifikat. Nanti akan dikirimkan sertifikat oleh panitia dengan data dari daftar hadir yang diisi itu. Dengan demikian saya kembalikan kepada Pak Boy selaku MC pada sore hari ini. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Ibu Lita yang sangat luar biasa yang sudah memandu jalannya diskusi pada petang hari ini. Sekali lagi kami bersyukur sekali bisa bercakap-cakap, mendapat materi dari Prof. Sangat luar biasa, menjadi referensi bagi kita untuk selalu selalu menguatkan kita dalam hal kegiatan-kegiatan akademik. Mungkin di akhir daripada kegiatan ini, Pak Ketua IRMLA NTT ada hal-hal yang mungkin perlu disampaikan sebelum kita akhiri kegiatan kita pada sore hari ini. Baik, terima kasih Pak Boy. Atas nama teman-teman pengurus IRMLA NTT, kami menyampaikan terima kasih kepada Prof. Burhan yang sudah luar biasa berbagi dengan kita sekalian untuk memberi pencerahan. Memang ilmuwan harus kokoh pada jalurnya, karena kepentingan dari ilmuwan yang ada di kampus tentu bukan saja menghasilkan lulusan yang bisa match dengan kebutuhan pasar, tapi juga ilmuwan punya kepentingan untuk pengembangan ilmu. Sehingga saya kira apa yang menjadi sikap dari Prof, saya kira itu harus menginspirasi semua ilmuwan atau akademi di Indonesia, karena kita berkepentingan untuk melakukan riset dalam rangka pengembangan ilmu. Jadi jangan sampai dari perguruan tinggi kita memutuskan mata rantai itu antara riset dan juga pengembangan di satu sisi. Jadi, terima kasih banyak pada Prof, dan amanah dari Prof tadi kita akan memperluas lagi forum ini atau diangkat lagi di aras yang lebih tinggi. Siap Prof, nanti kami berkoordinasi dengan Pak Sekjen untuk kita coba gagas lagi 1-2 waktu ke depan, karena saya kira ini para rektor di masing-masing perguruan tinggi sebenarnya harus menseriusi ini, kalau tidak maka perguruan tinggi bisa jatuh harga. Jadi terima kasih banyak Prof. Kami doakan Prof tetap sehat semua dan diberkati selalu dalam tugas. Saya kembalikan kepada Pak Boy. Silakan Pak Boy. Ya, terima kasih Pak Ketua IRMLA NTT, Pak Dr. Edi yang sudah menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan hari ini. Ya, kami berharap kegiatan-kegiatan seperti ini akan terus digagas oleh IRMLA NTT maupun IRMLA Pusat, karena kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kita. Begitu mungkin kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Prof, Ibu Lita yang sudah memandu diskusi ini, Bapak Ibu peserta yang telah ada dalam ruang virtual ini. Sekali lagi mewakili panitia kami mengucapkan terima kasih banyak. Terima kasih Prof. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Prof. Hormat Ya, diri Prof. Terima kasih Bu Lita, Pak Boy, terima kasih ya. Ya Prof. Ibu sekalian. Teman-teman semua dari Padang, Ambon, dari Makassar, salam hormat. Dari Jember. Saya live ya. Ya, baik Prof. Terima kasih Prof. Ibu Koce cepat jadi doktornya, Ibu Koce. Pak Boy nanti kirim linknya ke saya ke nomor WA. Saya tidak ada nomor WA. Ya.
Nanti saya WA Pak Edi, Pak dokter saja. Minta link itu. Sudah hilang dari ini saya. Sumpah sudah hilang. Oh iya. Terima kasih Bu Lita, Pak Boy. Ya, Bapak. Mantap. Ya, Bapak, ada beberapa peserta yang minta materinya Prof hanya nanti bagaimana Ya, cara. nanti kami minta beliau. Baik, ya. Terima kasih. Ya, Oke, izin live. baik. Ya. Selamat sore.